Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofiana Manghayuni. Saya dari kelas RA2 MSDM. Sini saya ingin mempresentasikan hasil pembelajaran dari bab 1 sampai bab 2. Baik, sebelum saya memulai presentasi pada malam hari ini, izinkan saya untuk meng-scan tangan terlebih dahulu agar saya bisa memulai presentasi pada malam hari ini. Oke, baik. Sudah saya scan. Selanjutnya kita akan mulai presentasi pada malam hari ini. Baik. Tunggu sebentar ya teman-teman, ada kesalahan kecil. Nah, di sini ada resume seminar SDM dari bab 1 sampai bab 6 yang diampu oleh Bapak Muhammad Teguh Setiade, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Yang pertama ada globalisasi manajemen SDM. Nah, globalisasi SDM ialah proses pengelolaan tenaga kerja dalam lingkup internasional yang meliputi perekrutan, pelatihan, penilaian kinerja, dan kompensasi karyawan dari berbagai negara. Ciri-cirinya yaitu ada tenaga kerja multinasional, rekrutmen dan seleksi berskala global, pelatihan lintas budaya atau cross-culture training, manajemen ekspatriat, sistem kompensasi internasional, penyesuaian dengan hukum ketenaga kerja setempat. Yang ketujuh ada penggunaan teknologi global, dan yang terakhir ada standarisasi dan adaptasi kebijakan SDM. Next ada tantangan. Tantangannya yang pertama ada perbedaan budaya, yang kedua ada perbedaan hukum ketenaga kerjaan, yang ketiga ada hambatan bahasa, yang keempat ada pengelolaan ekspatriat, yang kelima ada perbedaan sistem kompensasi, yang keenam ada persaingan global tenaga kerja, yang ketujuh ada perkembangan teknologi yang cepat, dan yang terakhir ada isu etika dan tanggung jawab sosial. Next ada pengertian perspektif para ahli dari tantangan di era kontemporer. Sejarah perkembangan MSDM di Indonesia. Perkembangan manajemen sumber daya manusia di Indonesia mengalami beberapa tahapan penting. Pada masa kemerdekaan, tenaga kerja masih dipandang hanya sebagai faktor produksi dalam sistem kolonial. Setelah kemerdekaan pada tahun 1950 sampai 1960-an, mulai dikenal konsep administrasi pegawai yang berfokus pada pengelolaan data karyawan, penggajian, dan absensi. Pada dekade tahun 1970-an sampai 1980-an, seiring berkembangnya industri dan masuknya investasi asing, konsep manajemen personalia mulai diterapkan secara lebih sistematis. Next ada peran strategis MSDM dalam organisasi. Peran strategis dalam mendukung keberhasilan organisasi. Menurut Dave Ulrich, terdapat 4 peran utama MSDM, yaitu sebagai
strategik business partner atau mitra strategis bisnis, change agent atau agen perubahan, employee champion atau pendukung karyawan, dan administratif expert atau ahli administrasi. Peran tersebut menunjukkan bahwa MSDM tidak hanya bertugas mengelola administrasi karyawan, tapi juga berperan dalam mendukung strategi bisnis organisasi, mendorong perubahan serta meningkatkan kesejahteraan dan kinerja karyawan. Next. MSDM dalam konteks organisasi di Indonesia. Penerapan MSDM di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, kondisi demografis, dan regulasi ketenagakerjaan. Budaya gotong royong dan nilai kolektivisme yang kuat mempengaruhi cara kerja tim dan hubungan antara atasan serta bawahan di dalam organisasi. Selain itu, Indonesia memiliki jumlah penduduk usia produktif yang besar sehingga menjadi peluang bagi organisasi yang untuk meningkatkan produktivitas melalui pengelolaan SDM yang efektif. Next. Tantangannya, ada kesalahan teknis. Yang pertama ada kesehatan mental karyawan. Yang kedua ada keberagaman dan inklusi di tempat kerja. Yang ketiga ada kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan. Yang keempat ada turnover karyawan yang tinggi. Yang kelima ada manajemen generasi Z dan milenial. Yang keenam ada kesenjangan kompetensi atau skill group. Yang ketujuh ada kesenjangan kompetensi skill gap. Nah, lanjut ke bab 3. Sini kita akan membahas tentang orientasi dan staffing karyawan atau pegawai. Oke, selanjutnya ada pengertian staffing. Apa sih staffing itu? Jadi staffing itu adalah salah satu fungsi manajemen yang memiliki kesamaan dengan organizing. Tetapi staffing lebih berfokus pada kegiatan pengenalan dan penyesuaian karyawan serta seluruh sumber daya perusahaan di posisi yang paling sesuai dengan bidang keahliannya. Jadi si staffing ini tuh adalah proses untuk menyesuaikan keahlian si karyawan yang ingin melamar ini. Dan staffing tidak hanya sebatas berhubungan dengan tenaga kerja saja, tapi juga mencakup pengelolaan seluruh sumber daya di dalam organisasi atau perusahaan termasuk inventaris, peralatan, serta sumber daya lainnya. Next. Nah, tujuan staffing itu yang pertama ada mewujudkan sinergi antara karyawan dan tugas serta kewajibannya. Yang kedua ada mewujudkan mekanisme kerja yang efektif, kooperatif, dan terpadu. Yang ketiga ada mendukung karyawan agar mampu menyelesaikan tugasnya sesuai dengan bidang masing-masing. Yang keempat ada memotivasi karyawan agar mau memberikan hasil kerja yang maksimal bagi perusahaan. Dan yang kelima ada meningkatkan kesejahteraan karyawan secara jasmani dan rohani, mengelola karyawan berdasarkan asas keadilan, perhatian, dan transparansi. Fungsi staffing. Yang di sini yang pertama ada perencanaan tenaga SDM sesuai kebutuhan. Dan yang kedua, setiap bidang itu memiliki aspek yang membutuhkan tenaga SDM yang kompeten agar perusahaan tetap bersaing di tengah pasar. Yang ketiga ada proses rekrutmen. Jadi staffing juga melibatkan fungsi rekrutmen karyawan, kemudian melakukan seleksi dan penempatan si karyawan ini. Yang keempat ada pelatihan dan pengembangan. Fungsi staffing ini sangat berguna agar karyawan baru bisa beradaptasi dan lebih produktif saat melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya. Dan yang kelima ada evaluasi karyawan.
Fungsi evaluasi mencakup penilaian, promosi, dan mutasi karyawan. Selanjutnya ada proses staffing dalam perusahaan. Yang pertama ada merencanakan SDM. Yang kedua ada melaksanakan rekrutmen. Yang ketiga ada menyeleksi karyawan. Yang keempat ada mengadakan orientasi untuk masa pengenalan si karyawan yang telah lolos ini. Dan yang keempat ada mengadakan pelatihan dan pengembangan. Ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Dan yang keenam ada menilai kerja karyawan. Setiap perusahaan memiliki indikator penilaian yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya yang ketujuh, memberikan perencanaan dan pengembangan karir. Tim HRD harus mempertimbangkan pengembangan karir pada karyawan. Di sini ada studi kasus tentang staffing dalam perusahaan. Studi kasus staffing dalam perusahaan menunjukkan pentingnya perencanaan dan pengangkatan staf yang efektif untuk mencapai tujuan bisnis jangka panjang. Nah, berikut ini ada contoh-contoh studi kasus yang menyoroti aspek-aspek penting dalam staffing. Yang pertama ada PT ILMCI, perusahaan edutech yang menerapkan pendekatan proaktif dalam perencanaan SDM dan pengangkatan staf dengan analisis pasar tenaga kerja dan perencanaan strategi bisnis jangka panjang. Yang kedua ada PT Daewoo Securities Indonesia, menyediakan analisis proses staffing karyawan, termasuk tahapan requisition form, advertisement, seleksi, dan pengembangan karyawan. Next, ada pengertian orientasi. Jadi orientasi karyawan itu adalah sebuah proses pengenalan di mana karyawan baru itu berkenalan dengan lingkungan dan dibesarkan dengan budaya-budaya yang ada di perusahaan tersebut atau di tempat tersebut. Peran mereka dalam organisasi, proses tanggung jawab, dan latar belakang organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Orientasi karyawan juga dikenal sebagai orientasi yang melibatkan proses-proses tertentu seperti perkenalan dengan rekan kerja di divisi yang sama ataupun di semua divisi, sesi pelatihan dan bimbingan, dan pencerahan dengan informasi penting yang ada di perusahaan tersebut. Perbedaan orientasi dan onboarding. Jadi orientasi ini lebih fokus pada prosesnya, kayak pengenalan awal, pengenalan perusahaan, kebijakan-kebijakan tentang si perusahaan ini, dan lingkungan kerjanya. Sedangkan onboarding itu lebih ke komprehensifnya, lebih ke proses-proses integrasi karyawan baru ke dalam perusahaan, kayak pelatihan, kayak proses kerjanya seperti apa. Nah, seperti itu. Next, selanjutnya ada tujuan program orientasi. Tujuannya yaitu orientasi karyawan adalah agar karyawan baru terbiasa dengan informasi dan tujuan yang diperlukan, yang membantu kelancaran transisi peran dan tanggung jawab serta menjadi aset bagi organisasi. Next. Di sini ada tahapan orientasi yang efektif. Yang pertama, persiapan sebelum kedatangan, kayak hal-hal sederhana seperti pengiriman email, sambutan
sambutan, penjelasan agenda, atau menyapa lewat telepon. Kedua ada hari pertama yang berkesan, kayak perkenalan, sesi bersama HR atau HRD, penjelasan struktur organisasi dan nilai perusahaan. Yang ketiga ada penguatan budaya dan nilai. Setelah orientasi, perusahaan harus memperkuat tentang budaya dan nilai. Yang keempat ada pelatihan teknis bertahap. Proses ini bisa dibuat moduler atau bertahap supaya tidak membebani karyawan baru dengan informasi. Yang kelima ada tindak lanjut. Di sini untuk mengevaluasi semata, tetapi juga untuk memberikan ruang bertanya, memberikan umpan balik dan membantu adaptasi karyawan. Selanjutnya ada studi kasus. Sini studi kasusnya mengenai orientasi pegawai dan perusahaan menunjukkan bahwa proses ini sangat penting untuk meningkatkan retensi dan produktivitas karyawan. Program orientasi yang efektif dapat meningkatkan retensi karyawan baru hingga 82% dan produktivitas mereka hingga 70%. Selain itu, orientasi juga berkontribusi pada kepuasan motivasi karyawan. Contohnya dalam konteks PT Asuransi Jiwa XYZ, program orientasi yang baik dapat menumbuhkan rasa employee engagement karyawan yang tercermin dalam perilaku karyawan saat bekerja. Namun perlu diperhatikan bahwa nilai-nilai yang disampaikan dalam program orientasi harus dapat dimonitor dengan baik agar dapat memberikan hasil yang maksimal pada karyawan. Next. Selanjutnya di bab 4 ini kita akan membahas tentang rekrutmen dan seleksi pelatihan pengembangan. Apa sih rekrutmen itu? Jadi rekrutmen ini serangkaian aktivitas untuk mencari atau memikat para pelamar kerja dengan motivasi atau kemampuan serta keahlian dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Penyebab terjadinya lowongan jabatan, yang pertama ada karyawan dipindahkan, yang kedua ada berhenti atas kemauan sendiri, yang ketiga ada berhenti atas keputusan, yang keempat ada perusahaan pensiun, yang kelima ada meninggal dunia, yang keenam ada perluas usaha, yang ketujuh ada penyesuaian, dan kedelapan ada organisasi. Next. Tujuan dan metode karyawan. Nah, tujuan rekrutmen itu mendapatkan calon karyawan dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh si perusahaan ini. Yang kedua adalah memperoleh calon karyawan yang berkualitas tinggi dari berbagai sumber. Yang keempat ada menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat. Yang ketiga ada menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat. Dan yang keempat ada memenuhi kebutuhan tenaga kerja secara efisien dan efektif. Selanjutnya ada metode tertutup. Di metode tertutup ini, informasi itu cuma bisa disampaikan kepada karyawan atau orang tertentu di sebuah lingkungan tertentu atau cuma di si perusahaan ini aja. Dan lamarannya pun terbatas, peluang mendapat karyawan terbaik lebih kecil. Selanjutnya ada metode terbuka. Di metode terbuka ini kebalikan dari metode tertutup, tentunya. Di sini itu metode terbuka itu
semua informasi tentang lowongan pekerjaan itu disebarkan secara luas melalui media massa, sosmed atau aplikasi-aplikasi yang memunculkan informasi tentang loker atau lowongan pekerjaan, sehingga banyak pelamar yang masuk dan mendapatkan peluang untuk mendapatkan kandidat yang lebih baik dan lebih besar. Selanjutnya ada alternatif pengganti rekrutmen. Yang pertama ada overtime. Overtime itu karyawan lama bekerja lembur untuk volume kerja jangka pendek, hemat biaya dibandingkan dengan rekrut baru. Yang kedua ada temporary employees, menggunakan karyawan sementara atau honorer atau timer untuk menjaga fleksibilitas. Yang ketiga ada subcontracting, yaitu mengontrak pekerjaan ke pihak ketiga, cocok bila tidak memiliki tenaga ahli di bidang tertentu. Dan yang keempat, employee leasing atau outsourcing. Perusahaan menyewa tenaga kerja dari leasing company atau leasing company yang lazim disebut dengan outsourcing. Selanjutnya ada seleksi. Nah, seleksi itu sebuah proses pemilihan dari sekelompok pelamar yang paling memenuhi kriteria dari si perusahaan untuk posisi yang tersedia di dalam perusahaan tersebut. Kenapa seleksi itu penting? Karena kinerja manajer bergantung pada kinerja bawahannya. Dan yang kedua, biaya perekrutan yang dikeluarkan perusahaan tidak sedikit. Yang ketiga, ada implikasi hukum dari pelaksanaan seleksi yang serampangan. Dan selanjutnya ada kriteria dan langkah seleksi. Kriteria seleksi itu antara lain ada pendidikan, pengalaman kerja, kondisi fisik, kepribadian, kepribadian teknik seleksi, interview, tes psikologi, tes bidang pekerjaan, biodata dan referensi, serta yang terakhir ada grafologi. Selanjutnya ada langkah seleksi. Di langkah seleksi sendiri ada 9 kategori. Yang pertama ada seleksi surat lamaran, yang kedua ada pengisian blanko lamaran, yang ketiga ada pemeriksaan referensi, yang keempat ada wawancara pendahuluan, yang kelima ada tes penerimaan, yang keenam ada tes psikologi, yang ketujuh ada tes kesehatan, 8 wawancara akhir, dan yang terakhir keputusan diterima atau ditolak. Selanjutnya ada pelatihan SDM. Menurut Desaler 2017 dan Mangkunegara 2017, pelatihan SDM sendiri ialah proses pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan agar dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih efektif. Selanjutnya ada pengertian pengembangan SDM. Menurut Hasibuan 2019, pengembangan SDM itu adalah usaha meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan karyawan menghadapi tanggung jawab yang lebih besar. Selanjutnya di bab 5 kita akan membahas tentang penghargaan karyawan, perencanaan karir, dan kompensasi. Pengertian penghargaan karyawan. Menurut Kashmir 2021, penghargaan merupakan balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas hasil kerja yang telah dicapai, baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial. Selain itu, menurut Sinambela 2020,
menyatakan bahwa penghargaan adalah segala bentuk imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai bentuk apresiasi kontribusinya dalam mencapai tujuan organisasi. Selain itu, penghargaan karyawan merupakan salah satu bentuk apresiasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atas kontribusi dan kinerja yang telah dilakukan selama ia bekerja di perusahaan tersebut. Next. Tujuan dan manfaat penghargaan karyawan. Tujuan utama dari pemberian penghargaan adalah untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga dapat memberikan kinerja yang optimal bagi perusahaan. Dengan adanya penghargaan, karyawan akan merasa dihargai dan diakui atas usaha yang telah dilakukan selama mereka bekerja di perusahaan tersebut. Dan adapun tujuan dan manfaat penghargaan karyawan dapat dirangkum sebagai berikut ini. Yang pertama adalah meningkatkan motivasi dan semangat kerja karyawan. Yang kedua adalah meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas terhadap perusahaan. Yang ketiga adalah mendorong peningkatan kinerja dan produktivitas. Yang keempat adalah mempertahankan karyawan yang berprestasi. Yang kelima adalah menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kompetitif serta secara sehat. Selanjutnya ada jenis-jenis penghargaan karyawan. Yang pertama ada penghargaan finansial, yang kedua ada penghargaan non-finansial, serta yang terakhir ada penghargaan intrinsik dan ekstrinsik. Selanjutnya ada pengertian perencanaan karir. Perencanaan karir sendiri merupakan suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk menentukan tujuan karir di masa depan serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Contohnya kayak perencanaan karir adalah karir seorang karyawan yang bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Karyawan tersebut memiliki tujuan untuk naik jabatan menjadi supervisor atau manajer. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada langkah-langkah yang harus dilakukan, antara lain meningkatkan keterampilan kerja, kayak kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan penguasaan teknologi. Selain itu, karyawan juga dapat mengikuti pelatihan atau pendidikan tambahan yang relevan dengan bidang pekerjaannya. Selanjutnya ada pengertian kompensasi. Kompensasi merupakan salah satu elemen penting dalam manajer sumber daya manusia yang berkaitan dengan pemberian imbalan kepada karyawan atas kontribusi yang telah diberikan kepada organisasi atau perusahaan tersebut. Next. Nah, contohnya yaitu pemberian gaji pokok pada karyawan setiap bulan sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan. Gaji ini biasanya disesuaikan dengan posisi, tanggung jawab, serta tingkat pengalaman karyawan itu sendiri. Selain itu, perusahaan juga dapat memberikan bonus kinerja kepada karyawan yang mampu mencapai atau melampaui target yang telah ditentukan.
Bonus ini diberikan untuk sebagai bentuk apresiasi atas hasil kerja yang baik. Contohnya kayak pemberian tunjangan seperti tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, dan tunjangan makan. Tunjangan ini juga bertujuan untuk mendukung kesejahteraan karyawan dalam menjalankan pekerjaan. Next, nah yang terakhir yaitu bab 6. Kita akan membahas tentang pemeliharaan hubungan tenaga kerja, pemeliharaan SDM, motivasi dan kepuasan kerja. Apa sih hubungan tenaga kerja itu? Hubungan tenaga kerja itu adalah keterikatan hukum antara pengusaha dan pekerja atau buruh yang timbul setelah adanya perjanjian kerja yang ditandai dengan unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Ini adalah interaksi formal yang mengatur hak dan kewajiban, termasuk kontrak kepatuhan hukum dan negosiasi. Pemeliharaan sumber daya manusia. SDM itu ialah individu atau orang-orang yang bekerja di suatu organisasi, perusahaan atau investasi yang berperan sebagai pelaku utama dalam menjalankan aktivitas untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada pengertian kepuasan kerja. Menurut Locke 1995, kepuasan kerja merupakan suatu ungkapan emosional yang bersifat positif atau menyenangkan sebagai hasil dari penilaian terhadap suatu pekerjaan atau pengalaman kerja. Oke, baik. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari hasil presentasi pada malam hari ini. Kesimpulannya yaitu, materi dalam seminar ini menegaskan bahwa manajemen sumber daya manusia telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari sekedar fungsi administratif menjadi peran strategis dalam organisasi. Di era globalisasi, pengelolaan SDM tidak lagi terbatas pada lingkup domestik, tetapi mencakup tenaga kerja multinasional dengan tantangan seperti perbedaan budaya, regulasi bahasa, hingga perkembangan teknologi yang cepat. Di Indonesia sendiri, MSDM berkembang dari sistem administrasi kepegawaian menuju pendekatan strategis yang berperan langsung dalam meningkatkan daya saing organisasi. Hal ini diperkuat dengan peran MSDM sebagai mitra bisnis strategis, agen perubahan pendukung karyawan, dan ahli administrasi, sehingga menjadi kunci keberhasilan organisasi dalam menghadapi persaingan global. Selain itu, fungsi staffing menjadi bagian penting dalam MSDM karena memastikan penempatan tenaga kerja yang tepat sesuai kompetensi. Proses staffing yang meliputi perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, orientasi, pelatihan, sehingga evaluasi kerja berperan dalam menciptakan karyawan yang produktif, kompeten, dan selaras dengan tujuan organisasi. Keseluruhan keberhasilan organisasi di era modern sangat bergantung pada kemampuan mengelola SDM secara efektif, adaptif, dan strategis, terutama dalam menghadapi tantangan kontemporer sebagai keberagaman, kesehatan mental karyawan, perubahan generasi kerja, serta kesenjangan kompetensi. Sekian presentasi saya pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.